Guys, welcome back to my channel dengan Kak Urif. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan bagaimana cara jualan online di Instagram untuk pemula. Nah, jadi kesalahan pemula karena mereka nggak paham dari awal, mereka nggak paham bagaimana menentukan strategi atau metode jualan online yang akan dia pilih. Karena nanti saya akan jelaskan ada 3 metode atau 3 strategi jualan online di Instagram. Nah, kalau dari awal aja kita udah salah strategi, maka ke belakangnya pun juga salah akhirnya kan. Dan akhirnya jualan kamu itu bisa sepi. Nah, apa aja 3 metode itu? Kita langsung ke laptop. Oke teman-teman, kita udah di dalam laptop ya. Nah, jadi di sini saya berasumsi bahwa teman-teman itu udah punya produk, udah riset harga, udah riset target market juga, sehingga teman-teman udah siap untuk jualan. Nah, namun sebelum teman-teman jualan, itu ada 3 metode jualan online di Instagram yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Kalau teman-teman nantinya udah paham, baru teman-teman pilih salah satu dari 3 metode ini untuk teman-teman jalankan ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah teman-teman berjualan dengan satu akun, yaitu akun jualan. Yang kedua adalah teman-teman berjualan dengan satu akun menggunakan akun publik. Dan yang ketiga adalah teman-teman berjualan dengan 2 akun, yaitu kombinasi antara akun jualan dan juga akun publik. Nah, teman-teman harus pahami di sini bahwa ini adalah istilah yang saya berikan, bukan istilah dari Instagram. Kalau istilah dari Instagram itu kan ada akun bisnis ya kan, akun creator ya, atau akun profesional kayak gitu kan, dan juga ada akun pribadi. Nah, kalau itu istilah dari Instagram yang kita bisa setting gitu kan di Instagram kan. Nah, jadi teman-teman ketika berjualan menggunakan Instagram itu memang harus disetting. Teman-teman setting dulu, yaitu menggunakan akun bisnis atau akun akun profesional ya, dan juga atau akun creator. Nah, itu adalah istilah dari Instagram. Kalau di sini istilah dari saya. Jadi ini berbeda, ini hanyalah istilah yang saya berikan. Ini metode, bukan sesuatu ya. Nanti teman-teman jangan sampai nyari gitu ya kan. Oh, bagaimana sih nyeting supaya akun kita bisa jadi akun jualan? Nah, itu salah aja, salah persepsi gitu ya. Jadi kalau istilahnya Instagram ya cuman ada akun bisnis, akun creator kayak gitu kan, dan juga akun personal gitu ya. Nah, itu memang harus disetting terlebih dahulu ke akun bisnis terlebih dahulu ya, atau akun creator. Kalau ini hanyalah istilah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nanti teman-teman akan paham ketika teman-teman selesaikan video ini ya. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi kalau kita jualan dengan strategi satu akun menggunakan akun jualan, maka akun kita tersebut yaitu 60% konten feed-nya itu kita gunakan untuk jualan. 60% ya, itu berarti hard sell gitu ya kan. Ada hard selling, mungkin juga covert selling gitu ya. Sisanya adalah konten awareness dan reputasi. Konten-konten awareness itu ya konten-konten seperti edukasi, entertain, dan lain-lain. Kalau konten reputasi adalah konten-konten yang seperti testimoni, foto-foto COD, dan lain-lain ya. Terus traffic itu kita peroleh dari hashtag ya, dari konten awareness dan juga kata kunci seperti itu. Traffic itu datang dari situ. Terus kita berjualan di feed. Biasanya kalau strategi satu akun ini kita berjualan di feed Instagram dan juga di story. Contohnya seperti apa? Nanti saya tunjukin ya. Kita pahami ini dulu. Nanti saya tunjukin contohnya. Terus yang kedua adalah kita menggunakan satu akun tetapi akun publik ya. Kalau akun publik ini berarti 80% itu adalah konten awareness ya. Beda kalau tadi kan 60% kita gunakan untuk hard sell gitu ya kan, konten selling. Jadi sisanya cuma 40% aja untuk konten awareness. Nah, kalau ini lebih besar dia, 80% konten awareness, sisanya konten jualan dan reputasi. Traffic yang diperoleh itu dari konten awareness ya, dari konten-konten edukasinya, konten-konten newsnya, dan lain-lain. Terus hashtag. Kata kunci juga sebenarnya bisa juga kita gunakan ya. Terus dia lebih banyak berjualan di story. Kalau pakai strategi akun publik ini, itu lebih banyak berjualan di story dan di slide terakhir carousel. Ketika membuat carousel, ataupun kalau reels ya, berarti mungkin di caption dia di captionnya, atau mungkin di akhir video itu ada call to action menuju ke link bio seperti itu. Yang ketiga adalah strategi 2 akun menggunakan akun publik dan juga akun jualan. Jadi di sini kombinasi. Jadi kita bikin 2 akun, satu untuk kita fungsikan sebagai akun publiknya dan satu kita fungsikan untuk akun jualannya. Nah, kalau strategi ini itu 100% konten awareness itu pada akun publik. Jadi 100% konten-konten di akun publik itu adalah awareness saja. Dia nggak jualan kecuali di story-nya. Di story ataupun juga nanti di di link bio-nya akan dihubungkan ke konten jualan.
Nah, kalau konten jualan, kalau akun jualannya itu 100% konten jualan pada akun jualan. Jadi akun jualannya itu berfungsi sebagai katalog, ya kan? Berfungsi sebagai katalog. Traffic didapatin dari akun publik, lalu ketika trafficnya dapat itu diarahin masuk ke dalam akun jualannya, ya. Nah, jadi konversi itu ada di akun jualannya. Oke, kita langsung ke contoh supaya teman-teman langsung dapat pemahamannya. Oke. Nah, ini strategi jualan dengan akun jualan itu ya ini, ya. Contohnya ini. Strategi akun jualan. Jadi kita berjualan hanya dengan satu akun aja. Jadi biasanya seperti ini. 40% itu konten jualan semua di sini. Nah, ini kan rata-rata konten jualan kan, sisanya konten-konten reputasi dan juga konten-konten awareness-nya. Nah, ini akun jualan saya ya, Etam Gamestone. Nah, biasanya kalau akun jualan seperti ini ya, maka kebanyakan tampilannya adalah hard sell di sini. Nah, ini konten reputasi nih, sold out, terus ada testimoni, ini adalah konten reputasi. Nah, jadi trafficnya datangnya dari mana? Sebenarnya kalau akun saya ini kan sudah terbentuk nih pelanggannya. Jauh kalau saya scroll ke bawah ini ya, itu banyak konten-konten yang sifatnya itu edukasi, bagaimana cara merawat cincin, merawat batu ya, terus juga memperkenalkan batu, apa jenis-jenis batu itu seperti apa. Nah, itu trafficnya itu datang dari situ. Nah, contoh lainnya itu ini. Ini adalah akun jualan sepatu. Kalau teman-teman pengen beli sepatu ya ke sini ya. Namanya Neo Ultra Sport, bagus-bagus ini sepatunya di sini. Nah, jadi dia mencari trafficnya ya, itu dari konten-konten seperti ini nih. Nih ada cuplikan-cuplikan bola. Dia kan jualan sepatu olahraga ya. Jadi dia lebih ke niche olahraga, khususnya sepatu. Maka ketika dia posting terkait dengan news ataupun juga cuplikan-cuplikan menarik pertandingan-pertandingan sepak bola, trafficnya datang banyak gitu loh. Nah, traffic datang dari mana? Dari situ, terbentuk followers ya dari situ gitu. Karena banyak mendatangkan interaksi atau engagement gitu ya kan. Nantinya dia akan posting-posting juga hard sell-nya nih, ya kan. Hard sell-nya ini sudah kelihatan nih, dia menawarkan sepatunya. Ya kan? Itu. Nah, itu kalau akun jualan, maka 60% atau sekitar 50-60% lah itu kita postingnya konten-konten hard sell. Trafficnya kita datangkan dari konten-konten yang seperti ini ya, sesuai dengan niche-nya nantinya. Nah, terus reputasi, konten-konten reputasinya dia pasang di highlight ya kan, ada testimoni ya, ada apa lagi namanya itu, sebentar. Ya, di sini lebih kepada testimoni sih kalau untuk konten-konten reputasinya itu. Oke, saya juga sama. Kalau saya lebih banyak saya hajar di feed ya. Untuk reputasinya kalau misalkan ada barang yang sold out itu saya langsung tampilkan seperti ini. Oke. Nah, jadi begitulah strategi satu akun untuk akun jualan. Terus kalau akun publik ya, akun publik ini tuh jualannya lebih halus dia, lebih halus. Misalkan ini akun namanya Main Raket, dia jualan jersey ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pingin beli alat-alat olahraga terkait dengan bulu tangkis ya silahkan ke sini. Dia jualan jersey, jualan raket, kebanyakan jersey sih. Nah, jadi lebih halus ya. 80% kalau kita lihat di sini adalah konten-konten yang sifatnya kan lebih ke news ya, entertain, news ya. Jadi dia menarik orang-orang yang berminat dengan olahraga bulu tangkis ya, dengan konten-konten seperti ini. Nah, biasanya kalau akun publik ya, akun publik itu engagementnya tinggi banget nih, sampai 5 ribuan, sampai 24 ribuan nih like-nya gitu kan. Nah, jadi dia pintar banget nih nampilin konten-kontennya gitu kan. Contohnya aja kalau misalkan ada pertandingan bulu tangkis yang lagi berlangsung, dia dia tampilkan konten-konten yang up to date gitu ya kan. Contohnya aja klip-klip yang lagi rame misalkan gitu ya, dia akan tampilkan. Nah, jualannya di mana? Jualannya ya di sini misalkan ya, harga raket Vento Momota dari 2011-2022. Ini kan sifatnya kan news, kontennya kan news ya, informasi gitu ya kan. Kita lihat tuh. Nah, ini kan menarik nih. Kalau bagi pecinta bulu tangkis, ujungnya dia jualan. Nah, ini makanya saya bilang tadi kalau akun publik itu dia jualannya di slide terakhir carousel.
ataupun juga dia hadir di story di sini, di story tuh ya kan, kelihatan. Terus di sini dia akan hubungkan ke link bio-nya kan. Kalau misalkan tadi dari carousel, dia akan hubungkan ke link bio-nya untuk kita klik, dan di sini pasti akan produk katalog yang akan kita lihat gitu ya, atau cara pemesanannya seperti apa. Bisa juga dihubungkan langsung ke WA. Nah, ini kalau akun publik ya. Ini akun publik. Jadi kalau niche-nya teman-teman itu misalkan aja lebih ke olahraga ya, bisa teman-teman bikin akun publik seperti ini. Contoh kayak apa ya, mancing gitu ya. Teman-teman bisa bikin akun publik terkait dengan klip-klip mancing mania yang rame-rame gitu ya. Nanti di slide terakhir atau di story teman-teman arahin untuk masuk ke link bio. Jadi jualannya di situ, di slide terakhir ataupun juga di story, arahin ke link bio untuk cara pemesanannya. Oke. Terus kalau yang terakhir adalah strategi 2 akun, menggunakan akun publik dan juga akun jualan ya. Contohnya ini adalah akun publik Rock for the Spirit ya. Ini dia jualannya batu mulia, yang dimana di sini akun publiknya 100%, dia tampilkan keindahan-keindahan batu untuk menarik traffic. Nah, ini nggak jualan dia, ini cuma dia tampilkan seperti ini tuh. Kalau kita lihat kan nggak ada tuh ininya, nggak ada call to action di sini ya kan. Dia murni untuk menampilkan keindahan batu supaya engagementnya tinggi nih, kan tinggi banget tuh, komennya sampai 400-an ya. Nah, jadi kalau orang pecinta batu mulia, maka dia senang nih ngeliatin yang seperti ini. Kalau dia udah senang, dia akan cari tahu, dia lihat bionya gitu kan. Oh, ternyata di bionya itu dia arahin tuh masuk ke sini, Rock for the People. Nah, begitu kita klik ya, inilah akun katalog atau akun jualannya dia. Nah, di sini ini udah jualan nih, coba kita lihat ya. Udah ada tuh, udah ada price-nya kan tuh. Udah ada price-nya dia tampilkan ya. Itu. Nah, ini jualan semua nih. Nah, jadi strategi yang terakhir ini ya effortnya memang agak sedikit lebih ya, karena akan menghandle 2 akun ya, dan kita akan posting di 2 akun secara konsisten. Yang lainnya Ria Ricis nih. Nah, kalau ini kan konten ya, karena dia artis, apapun yang dia posting pasti rame ya, gitu kan. Ya, sebelumnya dia selebgram, sekarang udah jadi artis terkenal banget ya, Ria Ricis. Ini aja udah 30 jutaan, dan dia jualannya dia di sini. Ya, selain dia endorse dan dapetin program-program acara-acara TV ya, dia juga jualan sebenarnya. Ini bisa teman-teman cek aja di sini contohnya. Nanti kalau kita klik yang ini kan Ricis by Haira, itu produknya adalah produk hijab atau gamis ya, baju-baju muslimah seperti itu. Oke, begitulah teman-teman. Jadi teman-teman tugasnya adalah coba cek produknya teman-teman, sesuaikan produknya teman-teman apakah cocoknya menggunakan metode akun jualan ya. Kalau misalkan saya ini kan kalau saya ini jualannya kan batu mulia, orang itu udah paham tentang batu, bagi yang memang pecinta batu mulia ya kan, dia udah paham, maka saya memilih 1 akun jualan saja. Trafficnya saya datangkan dengan cara konten-konten awareness yang hanya 40% aja. 30-40% itu di awal-awal sih sebenarnya, karena saat ini pelanggan saya udah terbentuk gitu ya. Jadi ya sudah udah jarang konten-konten awareness, sisanya konten reputasi sama hard sell aja. Nah, teman-teman harus cek sendiri produknya teman-teman cocoknya apakah pakai 1 akun jualan atau 1 akun publik, atau pakai kombinasi akun jualan plus akun publik. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe untuk bisa mendapatkan video-video terbaru nantinya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.